Salam Merdeka Belajar. Jumpa lagi dengan saya, Fransiskus F. Afarmago, CGP 1 Kabupaten Sika. Kali ini saya akan berbagi koneksi antar materi, terutama tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar. Dalam dunia pendidikan, kita sebagai pendidik tentu kenal dekat dengan sepak terjang Bapak Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro dengan filosofi Pratap Triloka sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap bagaimana seorang pendidik dapat mengambil keputusan manakala dia adalah seorang pemimpin pembelajaran. Mari kita kupas tuntas Patra Triloka Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, yakni Ingarsa Sung Tulada. Poin ini menekankan keteladanan seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran, di mana dia adalah lokomotif yang berada pada bagian paling depan yang akan menjadi contoh dan model, yang akan mengarahkan rel yang seharusnya dilalui dalam dunia pendidikan. Seorang pendidik atau pemimpin pembelajaran senantiasa mengambil keputusan harus berbasis dan berpijak pada keteladanan, di mana pendidik ia sendiri sudah lebih dahulu menjadi contoh bagi peserta didik dan warga sekolah, terutama dia sudah bertindak sesuai keputusan yang ia alami dalam keteladanannya sebagai guru sebelumnya. Berikutnya, Ing Madia Mangunkarso, pemimpin yang baik, berada di tengah-tengah. Dia harus merasa senasib sepenanggungan, memiliki rasa empati yang tinggi, sehingga ia akan selalu tanggap dan peka terhadap keadaan di sekitarnya. Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran senantiasa mengambil keputusan mewakili pengalaman yang dipimpinnya melalui adab bersama, merasakan, mengalami kesulitan, menghadirkan karsa, hingga berbagi sama sampai pada titik dia mengambil keputusan yang bijak di tengah-tengah dari siapa yang dipimpinnya. Triloka yang ketiga adalah Tutwuri Handayani. Poin ini menekankan dan menegaskan posisi seorang pemimpin pembelajaran, seorang pendidik atau guru yang tidak saja berada di depan dan di tengah-tengah, tapi juga berada di belakang, di mana dia bisa memberikan dorongan atau motivasi dan kekuatan. Seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri di belakang untuk mendorong individu-individu dalam organisasi yang dipimpinnya untuk memperoleh kemajuan dan prestasi, sehingga seorang pendidik senantiasa mengambil keputusan pembelajaran untuk selanjutnya memotivasi keterlaksanaan keputusannya yang sungguh melayani dan menuntun anak didiknya sebagai yang dipimpinnya dengan motivasi penuh. Sebagai seorang pendidik yang adalah pemimpin pembelajaran, sudah tentu dia harus memiliki nilai-nilai yang tertanam di dalam dirinya. Nilai-nilai ini akan sangat mempengaruhi dirinya untuk bagaimana dia bisa mengambil keputusan dalam proses pembelajaran. Nilai-nilai dalam diri seorang guru atau pendidik yang harus ia miliki, yang pertama adalah karakter. Karakter baik dalam diri, baik di dalam dan di luar sekolah dari seorang guru, seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, empati, disiplin adalah hal-hal ikhwal dasar yang membentuk dirinya dan selanjutnya membentuk dirinya pula untuk bisa mengambil keputusan secara bijak. Nilai-nilai dalam diri yang berikutnya adalah profesional. Seorang guru yang berprofesi sebagai pendidik
Dia harus tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dia harus tahu kapan dia menjadi guru, kapan dia menjadi orang tua, kapan dia menjadi sahabat. Di tempat kerja, di rumah, di masyarakat. Profesi yang melekat dalam dirinya menuntunnya untuk bagaimana dia bisa bertindak. Berikutnya adalah konsistensi. Nilai yang saya maksudkan sini konsistensi di dalam diri seorang pendidik. Dia harus memilikinya oleh karena dengan konsistensi yang baik, dia bisa menuntun peserta didik dengan ketepatan, kesetiaan dia dalam ucapan dan tingkah lakunya yang tidak pernah berubah. Ketika dia harus berbuat baik, kebaikan itu akan terjadi secara kesinambungan. Dan peserta didik akan mempelajari dan belajar dari apa yang dibuatnya secara konsisten. Yang keempat adalah daya lenting atau resiliensi. Seorang guru tentu wajib memiliki daya lenting. Dia harus mampu memecahkan masalah sendiri maupun masalah yang timbul di lingkungan dengan bijaksana. Berikut ini adalah gambaran efektivitas praktek coaching dari CGP sebagai coach terhadap coachee dalam membantunya mengambil keputusannya sendiri atas masalah yang dihadapi oleh coachee itu maksudnya. Yang pertama, sebagai calon guru penggerak atau CGP, saya dapat membantu coachee dalam menentukan keputusan sebagai solusi menyelesaikan masalahnya sendiri melalui praktek coaching di sekolah. Yang kedua, sebagai CGP, saya menerapkan langkah-langkah pengujian terhadap keputusan yang diambil dan hasilnya sangat signifikan menentukan kelayakan keputusan. Yang terakhir, teknik penggalian potensi diri coachee dengan tuntunan coach ternyata mampu meningkatkan resiliensi bagi coachee itu sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Kesimpulan saya, praktek coaching di sekolah sangat efektif, di mana coach sendiri mampu menemukan solusi atas masalah yang dia hadapi dan dia punya ketangguhan untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Berikut ini adalah pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan bisa kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Bahwa sudah pasti itu tentu harus melewati 3 prosedur pengujian. Prosedur pengujian pertama adalah 9 langkah pengambilan keputusan. 9 langkah pengambilan keputusan adalah prosedur atau langkah-langkah yang mengarahkan, menguji tentang masalah-masalah dari siswa, yaitu masalah etika atau moral. Yang kedua adalah 4 paradigma pengambilan keputusan. Paradigma atau pandangan bagaimana kita bisa mengambil keputusan atas masalah etika atau moral yang mungkin membuat kita dilematis atau masalah itu ada dalam situasi dilematis. 4 paradigma ini akan membantu kita, menuntun kita untuk mengambil keputusan. Berikutnya adalah yang tidak kalah penting dan poin yang harus kita ingat adalah 3 prinsip pengambilan keputusan. Penerapan 3 prinsip pengambilan keputusan ini sangat membantu kita untuk menguji kasus-kasus itu, di mana kita nantinya akan dihantar pada suatu solusi di mana kita bisa tahu jalan keluar terhadap masalah etika atau moral yang dihadapi oleh peserta didik atau masyarakat di sekitar kita. Nah, dari ketiga prosedur pengujian yang kita sudah bahas sebelumnya ini, niscaya pasti berpijak pada nilai-nilai berikut. Yang pertama adalah norma hukum. Yang kedua adalah norma agama. Yang ketiga adalah norma adat atau budaya. Yang keempat adalah budaya dan aturan sekolah. Yang kelima adalah kebajikan berbasis layanan siswa. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nilai-nilai ini membantu kita untuk secara bijak mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran manakala situasi dilematis kita temui, di mana kita dituntun dengan 5 nilai-nilai tersebut. Dalam hal pengambilan keputusan,
kita mesti tahu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Berikut ini cara-cara yang membantu kita untuk bisa secara tepat mengambil keputusan yang berdampak. Yang pertama adalah kita harus melakukan 3 prinsip. Dari ketiga prinsip itu, yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Di sini kita berusaha berpikir jauh ke depan terhadap kemungkinan yang akan terjadi serta segala konsekuensinya kelak. 3 prinsip yang kedua yaitu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Poin ini mengedepankan keadilan dalam pengambilan keputusan tanpa pandang bulu. Prinsip yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Basis pengambilan keputusan atas kepedulian lebih dari sekedar empati, mengasihi, dan menyayangi. Hal yang kedua yang harus kita lakukan setelah 3 prinsip itu adalah memilih paradigma. Di sini kita akan kenal 4 paradigma. Yang pertama adalah individual versus community atau individu melawan masyarakat. Paradigma yang kedua adalah justice versus mercy. Rasa keadilan bertentangan atau lawan rasa kasihan. Paradigma yang ketiga adalah kebenaran melawan kesetiaan. Truth versus loyalty. Dan paradigma yang terpilih yang terakhir adalah jangka pendek lawan jangka panjang, atau dalam istilah lainnya adalah short term versus long term. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan setelah kita melewati 2 hal di atas, prinsip dan paradigma, adalah 9 langkah pengambilan keputusan. Dari 9 langkah pengambilan keputusan, hal pertama yang kita lakukan adalah kita memeriksa kembali nilai yang bertentangan melalui identifikasi dan filterisasi. Yang kedua adalah review keterlibatan, melihat kembali siapa saja yang terlibat di dalam masalah tersebut atau di dalam dilema tersebut. Yang ketiga, kita uji benar versus salah, kita uji legal, kita uji aturan atau regulasi, kita uji intuisi, dan kita uji halaman koran. Dan terakhir adalah uji panutan. Langkah yang berikutnya adalah langkah yang keempat, yaitu menerapkan paradigma benar melawan salah. Setelah kita menerapkan paradigma benar melawan salah, kita menuju resolusi. Di dalam resolusi kita menerapkan 3 prinsip tadi. Setelah kita menerapkan 3 prinsip, kita lanjut kepada opsi trilema. Opsi trilema adalah kemungkinan adanya opsi ketiga dari dilematis etika yang terjadi. Mungkin ada opsi lain dari opsi-opsi yang tak terpikirkan oleh kita. Setelah melalui opsi trilema, kita menuju pada pengambilan keputusan. Nah, di sini butuh keberanian untuk mengambil keputusan dengan bijak dan jangan lupa dan bertanggung jawab. Pada bagian akhir, untuk melihat kembali supaya benar-benar baik apa yang kita lakukan adalah kita melakukan refleksi. Di sini, refleksi berfungsi untuk mengevaluasi pengambilan keputusan agar menjadi acuan pengambilan keputusan kelak. Berikutnya adalah tentang kesulitan-kesulitan di lingkungan yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika. Dan apakah kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan di mana kita atau saya menerapkan proses pengambilan keputusan ketika berhadapan dengan kasus dilema etika. Sebagai seorang pendidik, tentu saya mempunyai kesulitan. Yang pertama adalah dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu ketika saya mengambil keputusan tentu berhadapan dengan budaya, cara pandang yang primitif, juga dilema benar atau salah saat menguji keputusan. Kesulitan berikutnya adalah kekhawatiran saya akan resiko atau adanya korban dari pengambilan keputusan. Kita tentu tahu menjadi bijak itu sulit, tidak sekedar
kita berkata-kata, tapi bijak dalam mengambil keputusan yang tidak menyakiti orang lain, terutama anak didik kita. Itu adalah satu hal yang sulit, apalagi kita berada pada suatu situasi dilematis. Berikut ini adalah tentang dampak pengambilan keputusan. Yang pertama tentu untuk diri sendiri. Bahwa pengambilan keputusan ini akan menjadikan saya pribadi atau guru yang bijaksana, berkarakter dan berkemampuan sosial emosional dalam menghadapi masalah, dan saya pasti mampu menciptakan pembelajaran yang membahagiakan dan memerdekakan peserta didik selaras dengan tujuan nasional pendidikan atau tujuan pendidikan nasional. Dampak yang kedua adalah sudah pasti bagi anak didik saya atau bagi peserta didik, di mana dengan pengambilan keputusan ini bisa mendorong dan meningkatkan kompetensi diri mereka atau anak didik saya sebagai pembelajar aktif dan Pancasilais. Mereka nanti mampu memecahkan masalah dengan keadaan bahagia dan merdeka, karena memang mereka sendiri yang menjadi pemecah masalah atau yang mencari solusi. Berikut dampak terhadap lingkungan. Dari pengambilan keputusan saya ambil, tentu lingkungan sekitar akan melihatnya menjadi contoh dan role model dalam mengambil keputusan sesuai prinsip dan paradigma yang telah teruji penerapannya, di mana saya sudah melakukannya. Lingkungan sekitar saya akan menjadikan ini adalah model atau bahan pembelajaran untuk bisa dilanjutkan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan sudah pasti akan mempengaruhi dan berpengaruh terhadap masa depan peserta didik. Berikut ini adalah pengaruh pengambilan keputusan oleh guru terhadap masa depan peserta didik. Yang pertama, menjadi tonggak, kompas, dan pijakan masa depan murid yang solutif dan penuh kesiapan emosi, nurani, akhlak, dan intelijensi. Yang kedua, membentuk kematangan diri murid, maksudnya dalam menghadapi masalah di masa depan, baik sebagai pemimpin maupun yang dipimpin. Yang berikutnya adalah menciptakan pengalaman pengambilan keputusan sebagai bekal manajemen diri murid manakala mereka menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Yang keempat adalah sebagai momen pembentukan karakter yang berdaya lenting atau resiliensi ketika mereka nantinya dihadapkan dengan masalah pembelajaran dan kehidupan yang sesungguhnya. Yang terakhir, tentang pengaruh pengambil keputusan oleh guru terhadap siswa atau peserta didiknya adalah bisa meningkatkan kemampuan sosial emosional yang beretika, berbudi, berkarakter, dan nantinya mereka akan sungguh bertanggung jawab atas konsekuensi logis terhadap keputusan yang mereka ambil. Pada poin yang terakhir ini saya akan menyampaikan risalah atau kesimpulan dari materi pada modul-modul sebelumnya dan juga modul yang sementara dipelajari ini adalah modul 3.1. Yang pertama adalah pendidikan adalah seni yang menjadikan manusia sungguh beretika. Education is the art of making men ethical. Yang kedua, mewujudkan manusia beretika membutuhkan pendidik yang bertriloka dan berbasis profil Pancasila dalam praktek keguruannya. Yang ketiga adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial menopang pembelajar menjadi pribadi yang tangguh dan beresiliensi tinggi. Yang keempat adalah keteladanan dan kematangan guru dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran melalui 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah menjadi tonggak penting kesinambungan proses pembelajaran yang memerdekakan dan membahagiakan murid itu sendiri manakala dia mampu menghadapi masalah dilema etika. Poin yang kelima
yaitu tentang tujuan, arah, dan masa depan murid yang sudah pasti ditentukan oleh kebijakan, kecerdasan, dan kebijaksanaan guru dalam tuntunan dan pembentukan sikap mental dan karakter untuk anak didiknya. Yang terakhir, apa yang harus saya simpulkan pada poin ini adalah untuk menjadikan murid yang bahagia dan merdeka kelak adalah tugas dan tanggung jawab layanan pendidik yang dilakukan oleh guru tak terhindarkan. Jadi melayani murid dengan penuh tanggung jawab dan menjadikan mereka bahagia dan merdeka, itu adalah tugas dan tanggung jawab guru yang harus dijalankannya dengan hati ikhlas. Baik, saya pikir sampai di sini dulu kebaikan-kebaikan yang saya harus bagikan, pengalaman-pengalaman yang saya harus bagikan tentang materi, kompetensi, dan hal-hal baik yang saya alami, saya dapati setelah mempelajari modul-modul dalam program Guru Penggerak sampai pada saat ini adalah modul 3.1. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Merdeka Belajar.